Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Galang Abi Alfa Subianto, mahasiswa hukum keluarga UINSI Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam penyucian mesin dan peralatan yang terkena najis berat atau najis mughalladhah dengan selain air. Sebagai umat Islam, tentu kita sangat hati-hati dalam mengkonsumsi menggunakan apa yang kita pakai semuanya. Jangan sampai ada najis yang terkena ataupun hal-hal yang haram. Kemudian hal tersebut masuk ke tubuh kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus berhati-hati. Oleh karena itu juga Majelis Ulama Indonesia bertugas untuk senantiasa membimbing kita sebagai umat muslim agar selamat dalam hal-hal demikian. Nah, karena itu alasannya saya mengangkat membahas fatwa MUI ini agar kita semua selamat dalam hal-hal seperti apa yang saya sampaikan tadi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menimbang, pertama, bahwa mesin dan peralatan tertentu dapat terkena atau kontak dengan bahan yang berasal dari najis berat atau najis mughalladhah. Yang kedua, bahwa peralatan sebagaimana pada poin A, tidak semua dapat dilakukan penyucian dengan air karena akan merusak mesin itu sendiri. Yang ketiga, bahwa terhadap hal di atas muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pensucian peralatan yang terkena najis berat atau najis mughalladhah dengan selain air. Yang keempat, bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pensucian peralatan yang terkena najis berat atau yang kita sebut najis mughalladhah dengan selain air sebagai pedoman. Mengingat firman Allah antara lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Surah Al-Furqan ayat 48 yang artinya, dan aku turunkan dari langit air yang suci. Ayat tersebut terdapat dalam ayat surah Al-Furqan ayat 25. Ayat 48, maaf. Surah yang ke-25 ayat 48. Selanjutnya, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bihi. Surah Al-Anfal ayat 11. Yang artinya, dan diturunkan atas kalian air dari langit agar kalian bersuci dengannya. Surah Al-Anfal ayat 11. Selanjutnya, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan au damman masfuhan au lahmal hinzirin
fa innahu rijsun. Surah Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Al-An'am ayat 145. Mengingat Ibnu Qudamah, ulama mazhab Hanbali, dalam kitabnya Asyar Al-Kabir li Ibni Qudamah jilid 1 halaman 289, yang artinya, jika najis terkena benda yang mengkilap, keras dan kedap air atau syakil seperti cermin dan sejenisnya, maka harus mencucinya dengan air dan tidak suci hanya dengan diusap, karena benda yang terkena najis tidak cukup hanya diusap seperti bejana lainnya. Fatwa halal khususnya tentang tidak bolehnya mempergunakan suatu peralatan bergantian antara produk babi dan daun babi meskipun sudah melalui proses pencucian. Keterangan LPPOM, Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi Fatwa tanggal 17 Januari 2019 menerangkan bahwa mesin dan peralatan tertentu dapat terkena najis berat yang berasal dari bahan atau ada penggunaan bahan yang mengandung turunan babi atau kontak dengan media untuk validasi hasil pencucian berupa media swab test, media film, media dan lain-lainnya. B. Bahwa kondisi mesin dan peralatan di atas dalam pencucian, satu, sama sekali tidak boleh terkena air. Air akan merusak mesin. Yang kedua, pencucian dilakukan dengan membilas atau mengalirkan material atau produk disemprot dengan udara bertekanan, dilap dengan minyak atau white oil, atau hanya disikat. 3. Tidak dapat direndam atau disemprot air, tetapi dapat dilap basah karena penyemprotan dan perendaman dapat merusak mesin. Menetapkan bahwa tentang penyucian mesin dan peralatan yang terkena najis berat atau najis mughaladzah dengan selain air, ketentuannya pertama menegaskan kembali Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal, yang antara lain menyatakan A. Bahwa penyucian najis berat atau najis mughaladzah yang berasal dari babi atau anjing adalah dengan cara dicuci dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan tanah atau debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama. Selanjutnya, suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non-babi meskipun sudah melalui proses pencucian. Selanjutnya, mesin dan peralatan tertentu yang terkena atau kontak dengan najis berat atau najis mughaladzah dan akan rusak bila terkena air dapat disucikan dengan menggunakan selain air, ditandai dengan hilangnya bau, rasa, dan warna. Selanjutnya, alat dan bahan pencuci selain air yang digunakan untuk penyucian mesin dan peralatan sebagaimana poin 2 harus suci. 4. Kebolehan penyucian dengan selain air sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 2 di atas harus setelah dilakukan audit halal oleh dan berdasarkan keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Penyucian selanjutnya, penyucian sebagaimana dimaksud di atas tidak dipersyaratkan dengan mencucinya 7 kali. Ketentuan penutup, fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antara umat muslim yang ada di Indonesia. Mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya penyucian mesin dan peralatan yang terkena najis mughalladhah selain air itu boleh jika mesin itu tidak bisa terkena air dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang sudah ada di fatwa tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.